nggak ada suaranya. Ya, Citra, mungkin saya lanjut aja, karena kayaknya kalau buat berdialog agak sulit. Nah, sebelum memulai topik pembahasan kita tentang Citra, saya mungkin nanti ada minta pendapat beberapa dari peserta yang mengikuti ini diskusi kita. Saya memperlihatkan satu gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah pasar grosir terbesar di Asia Tenggara, Tanah Abang. Nah, biasanya kalau menjelang Lebaran, puasa, di hari-hari seperti itu, ya biasanya ramai sekali. Saya bisa tahu mungkin Pak Hasan bagaimana caranya bisa mengetahui, maaf masih gambar yang tadi Pak Hasan, mengetahui persepsi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang bisa memberikan komentarnya dari persepsi gambar yang saya perlihatkan. Ya, silakan Bapak Ibu di kolom chatting Silakan atau Bapak mungkin Ibu. bisa langsung aja. Biasanya peserta kita aktif kok Bu ya. Oh ini pasar Tanah Abang ya, ramai banget ya. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan pendapat dari gambar yang saya perlihatkan di bawah ini. Persepsi Bapak Ibu sekalian, ketika saya menampilkan gambar seperti ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan atau Bapak Ibu rasakan dari gambar ini? Silakan Bapak Ibu. Tidak ada suaranya. Boleh raise hand atau mungkin di chat, nggak apa-apa. Silakan. Oh, ada satu pendapat, gampang cari duitnya di sana. Ya, itu satu pendapat. Ya, tadi dari Putu ya, sekarang dari Vian. Vian bingung, penuh sekali. Ya, jadi udah ada 2 persepsi. Mungkin saya menunggu 3 orang persepsi lagi dari Bapak Ibu sekalian, bisa ditulis di pesan. Baru 2 orang nih Bapak Ibu. Ini kira-kira gimana nih pas melihat pasar ini? Crowded, beli grosir lebih murah di Tanah Abang. Ya, memang crowded sekali. Kalau sekarang tapi mungkin sepi ya Bapak Ibu, karena masih masih ada lockdown. Nah, jadi persepsi yang Bapak Ibu tampilkan, persepsi Bapak Ibu yang perlihatkan di sini bisa dilihat memang kalau dari gambar yang saya perlihatkan di sini adalah pasar Tanah Abang itu penuh. Apalagi biasanya menjelang Lebaran, penuh sekali. Benar juga tadi pendapat beberapa Bapak Ibu sekalian, kalau memang Tanah Abang kenapa penuh? Ya mungkin karena di sana murah. Di sana harganya harga grosir, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin dari Tanah Abang, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Ya, nah, Bapak Ibu yang mungkin peserta UKM atau yang mungkin bekerja di sebuah perusahaan, atau mungkin biasanya ya kita dalam kehidupan dunia perbankan, gambar-gambar seperti ini sepertinya sudah sering kita lihat. Kita sering berhubungan dengan teller, kita sering berhubungan dengan customer service. Nah, dari tampilan yang saya perlihatkan di sini, memperlihatkan seorang customer service sedang melakukan komunikasi dengan salah seorang nasabah atau pelanggan bank. Nah, sekali lagi mungkin saya berharap ada Bapak Ibu sekalian yang bisa memberikan persepsi apa yang kira-kira Bapak Ibu lihat dari gambar yang saya tampilkan. Ayo silakan Bapak Ibu untuk ini mencegah ngantuk di siang-siang seperti ini, apalagi kita yang berpuasa. Silakan apa persepsi Bapak Ibu sekalian dari gambaran yang saya perlihatkan ini. Silakan Bapak Ibu, boleh langsung berbicara atau bisa juga boleh langsung
disampaikan secara tertulis di kolom chat. Ya, wah, customer service-nya ramah, membantu customer. Ya, mungkin kenapa ramah? Mungkin bisa dilihat murah senyum dan sebagainya. Helpful, informatif, ya. Melayani dengan hati, menjawab keluhan. Nah, jadi dari tampilan-tampilan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sebagai perwakilan, persepsi yang saya perlihatkan di gambar ini, persepsinya sangat positif. Jadi persepsinya apa? Helpful. Jadi customer service-nya ini memang membantu. Karena dilihat dari mana? Ya mungkin wajahnya sangat tulus, sangat ikhlas, dan kedua dia juga ramah. Ya ini bisa dilihat dari gesturnya, dari gerak tubuhnya. Kalau dia sangat membantu customer dalam melakukan pelayanan di tempat dia bekerja. Ya, selanjutnya bisa slide berikutnya. Nah, tadi saya sudah memperlihatkan kepada Bapak Ibu dua gambar yang bertolak belakang. Yang pertama adalah tentang gambar Pasar Tanah Abang. Nah, yang berikutnya adalah gambar tentang seorang customer service sedang melayani pelanggan. Nah, dari sana kita bisa tahu ternyata persepsi itu sangat memberi pengaruh kepada seseorang dalam melihat, dalam memberi penilaian terhadap sebuah peristiwa, sebuah produk, bahkan sebuah pelayanan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang persepsi, sekarang mungkin saya mau mengajak Bapak Ibu diskusi. Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar apakah itu persepsi? Ya silakan Bapak Ibu, pernah dengar tidak apa persepsi itu? Ya silakan kita berdiskusi agar tidak ngantuk dan kita bisa lebih interaktif. Silakan langsung chat atau mungkin bisa langsung raise hand, langsung berbicara. Apa sih persepsi itu? Mungkin kita sering dalam kehidupan sehari-hari membicarakan persepsi. Persepsi saya, nah itu ya, kira-kira apa persepsi itu? Penilaian subjektif ya. Rangga, terima kasih Rangga atas pendapatnya. Jadi Pak Rangga mengatakan persepsi itu penilaian subjektif. Ya memang persepsi itu sangat subjektif. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang memberikan pendapat? Persepsi itu kata Bu Foni adalah sama saja dengan opini berdasarkan pengalaman dari penilaian. Ya, opini dari pengalaman dan penilaian. Ada lagi yang lain Bapak Ibu tentang persepsi? Ya, silakan. Penafsiran terhadap sesuatu. Ya, jadi di sini persepsi itu memang penjelasannya ada beberapa hal bila kita mengkaitkannya dengan definisi. Mohon slide-nya. Ya. Jadi persepsi itu sebenarnya adalah pandangan subjektif dari seseorang tentang bagaimana ia menilai sebuah peristiwa, sebuah produk, ataupun sebuah pelayanan. Persepsi itu tadi benar yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Persepsi itu dikatakan subjektif karena subjektif itu berkaitan dengan panca indera yang kita alami ketika kita mengalami dan menilai sebuah persepsi. Saya mau ambil contoh nih Bapak Ibu. Misalnya ada ibu-ibu yang ke salon. Pengalaman dia ke salon, dia merasakan mungkin pijatannya kurang enak, capsternya kurang memberikan pelayanan yang kurang baik. Kira-kira ketika ibu itu ke salon, persepsi apa yang bekerja? Karena persepsi itu adalah dari panca indera ya Bapak Ibu.
panca indera kita mengolah sebuah informasi sehingga muncullah yang namanya persepsi tentang peristiwa, produk, ataupun layanan. Kira-kira kalau kita ke salon, panca indera kita apa yang kira-kira merasakan, mengalami tentang sesuatu hal? Kira-kira apa Bapak Ibu kalau kita ke salon? Silakan. Nih, ibu-ibu yang suka ke salon, coba kalau kita ke salon kira-kira apa yang kita rasakan? Mungkin kita merasakan sentuhan, karena biasanya pijatan, sentuhan. Lalu apa? Mungkin indera kita, mata kita juga melihat bagaimana capster yang menangani kita atau capster yang melayani orang lain bekerja. Apalagi mungkin telinga kita. Kadang-kadang mungkin ketika kita mendapatkan pelayanan, kira-kira Bapak Ibu enak nggak kalau capsternya atau orang yang melayani kita ngomong sendiri? Dia mijitin kita, dia melayani kita, tapi dia asik berkomunikasi dengan orang lain dengan suara yang keras. Nah, ini semua adalah sebuah pengalaman panca indera. Panca indera penglihatan, panca indera pendengaran, rasa, dan akhirnya itu semua memunculkan sebuah pengalaman. Dari pengalaman itu muncullah yang namanya persepsi. Jadi ibaratkan kalau ibu-ibu tadi yang pergi ke salon, dia mendapat pengalaman misalnya capsternya senangnya ngobrol, senangnya misalnya melakukan pelayanan secara terburu-buru, maka penilaiannya bisa seperti itu. Nah, begitu pula misalnya ketika Bapak Ibu misalnya pergi ke sebuah restoran. Pergi ke sebuah restoran, kira-kira dari panca indera kita yang memunculkan persepsi itu, panca indera yang mana yang paling dominan, Bapak Ibu? Ayo silakan Bapak Ibu, kita diskusi lebih jauh tentang persepsi. Siapa mungkin di sini yang bergerak di bidang kuliner? Silakan Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita misalnya ke rumah makan, apa yang paling dominan bekerja dalam panca indera kita? Mata dan hidung. Ya, kalau mata ngapain tuh Pak? Ngapain tuh Pak? Kira-kira? Mata bekerja untuk apa tuh? Mata, lidah, hidung. Wah, kayaknya kalau kita ke restoran, panca indera kita semuanya bekerja. Mata, kira-kira kita bisa melihat, ya benar panca indera ya, kita bisa melihat bagaimana pelayanan dari restoran tersebut. Misalnya bagaimana dia menata meja, bagaimana kebersihannya, bagaimana cara dia berbicara, itu semua adalah bagian dari penglihatan mata yang bisa membuat kita menilai, oh gini ya pelayanan di rumah makan tersebut, di restoran tersebut. Nah, kalau hidung kira-kira apa Pak? Bapak Ibu? Ya, kalau hidung ya misalnya juga bau. Kalau seandainya misalnya bau makanan, itu biasanya bikin perut tambah lapar. Selera tambah tergugah. Aromanya sedap, ya benar. Tapi hati-hati Bapak Ibu, kalau sampai tercium, mungkin bau yang kurang sedap muncul. Apa yang terjadi kira-kira? Bagaimana selera makan kita? Kalau seandainya yang muncul itu adalah mungkin bau yang kurang sedap, bau yang mungkin negatif yang membuat selera kita tidak muncul atau mungkin berhenti. Nah, hati-hati makanya di sini. Nah, ketika kita mengalami satu hal yang biasanya kita mengalami langsung, kita akan teringat terus. Apalagi misalnya itu adalah pengalaman pertama kali kita mengunjungi restoran atau kita berhubungan dengan sebuah perusahaan. Makanya disinilah ada yang mengatakan, layanilah konsumen bagaikan raja. Tapi bukan hanya sekedar pelayanan, kita pun harus bisa mempersiapkan persepsi yang positif agar nanti ketika kita berkomunikasi dengan pelanggan, maka persepsi yang muncul pun akan baik, ya.
sebelum kita berbicara tentang persepsi lebih jauh, saya mau mengajak Bapak Ibu berdialog. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah punya pengalaman dengan klien, dengan konsumen yang berkaitan dengan persepsi. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mungkin pernah punya pengalaman berkaitan dengan persepsi. Silakan berbicara atau di kolom chat. Nanti kita bisa mengupas, kita bisa sharing dan diskusikan tentang hal itu. Silakan Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman tentang persepsi. Ayo Bapak Ibu, silakan. Atau mungkin pengalaman dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan persepsi. Silakan. Saya beberapa waktu ini, ya kemarin atau kemarinnya lagi sempat membaca sebuah berita, tapi ini terjadinya di luar negeri. Jadi ada salah satu maskapai penerbangan, mungkin Bapak Ibu sempat baca, salah satu maskapai penerbangan itu saat sudah terbang, mereka harus balik lagi ke bandara semula. Kenapa? Karena ternyata bau dari toiletnya itu membuat semua penumpang tidak nyaman. Nah, ini semua adalah bagian dari persepsi. Nah, jadi persepsi ini sangat penting Bapak Ibu. Persepsi tidak muncul begitu saja, tapi persepsi itu muncul dari pengalaman positif. Kalau kita memang menghendaki sebuah image, sebuah citra yang positif juga, ya. Mungkin bisa selanjutnya. Ya. Nah, jadi di sini udah diperlihatkan persepsi itu proses pengolahan informasi melalui panca indera tentang seseorang, perusahaan, serta sebuah produk. Nah, jadi apapun pengalaman klien, biasanya ini menjadi sebuah daya ingat dia yang menjadi sebuah hasil dari persepsi yang membuat dia memberikan penilaian terhadap perusahaan, produk, atau bahkan orang lain. Mungkin ketika kita ke sebuah, misalnya kita ke bengkel, kita ke sebuah misalnya salon, atau mungkin ke tempat-tempat yang dilayani secara khusus oleh orang lain, oleh orang tertentu, kadang-kadang kita mendengar perkataan seperti ini, saya hanya mau loh dilayani oleh dia. Nah, ini menunjukkan kalau seandainya dilayani oleh dia ini merupakan sebuah sebuah persepsi kalau seandainya pelayanan yang diberikan oleh orang tersebut adalah memang baik, positif, dan berkenan dengan orang tersebut. Ya, jadi sering kita mengalami seperti misalnya entah itu kita ke bengkel ya, maunya sama si Pak itu aja atau Mamas itu aja. Ke salon apalagi ibu-ibu begitu juga. Nah, ini semua menunjukkan proses informasi yang diolah di panca indera kita di pikiran tentang seseorang, perusahaan, dan produk itu adalah positif. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin bisa lanjut. Ya, jadi persepsi ini Bapak Ibu sekalian sangat penting dan memberi pengaruh bagi dalam membangun sebuah citra. Karena dari persepsi tersebutlah fondasi sebuah perusahaan atau sebuah organisasi dalam membangun citra. Jadi, mengapa penting? Karena memang citra itu awalnya adalah dari persepsi. Persepsi yang dibangun oleh customer, persepsi yang dibangun oleh masyarakat tentang produk, tentang layanan, atau tentang perusahaan tersebut. Nah, karena itu, persepsi yang sangat memberikan kontribusi yang besar kepada citra ini dibangun tidak bisa dalam waktu seketika. Ini merupakan investasi perjalanan sebuah proses yang memang agak
agak panjang. Kenapa agak panjang? Karena memang tadi persepsi itu kan pengalaman individu tentang perusahaan, produk dan sebagainya. Ya, karena itu persepsi yang dibangun dalam membangun citra harus ada persiapan dari perusahaan agar keluarannya citra positif, image yang baik itu muncul ya. Jadi jangan sampai ya mungkin hal yang negatif itu muncul ya, seperti itu. Ya, selanjutnya tolong Pak Hasan. Ya, jadi inilah yang dinamakan citra. Citra itu adalah pemahaman kesan yang muncul karena suatu kenyataan. Jadi kalau kita lihat definisi citra itu sendiri, pemahaman terhadap kesan. Nah, kesan itu sangat relevan dengan yang namanya persepsi. Kesan itu muncul hanya dari persepsi. Nah, jadi kesan ini akan memberikan sebuah hal yang positif kalau seandainya dapat memberikan sebuah hal yang memang memberikan hal yang positif pula. Nah, citra humas ini yang ideal adalah kesan yang benar, yaitu berdasarkan pengalaman, pengetahuan, juga kenyataan yang sesungguhnya. Jadi bukan sebuah kenyataan yang dibuat-buat. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sekalian melihat slide yang seandainya customer-nya baik, customer service-nya sangat helpful, membantu. Nah, itu kenyataannya pun harus seperti itu. Ya, dan itu harus ditanamkan tidak hanya pada mungkin customer, tapi kepada seluruh jajaran orang yang bekerja melayani customer agar nanti seluruhnya memberikan citra yang positif. Bahkan ada yang mengatakan ketika kita ingin memberikan citra positif, sesungguhnya yang menjadi PR itu tidak hanya orang-orang yang langsung berhadapan dengan customer, misalnya humas atau customer service, tapi juga misalnya kayak satpam ya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapat pengalaman ketika kita mengunjungi perusahaan ya, mengunjungi sebuah hotel dan sebagainya. Misalnya kita melihat, wah, security-nya baik sekali, security-nya sangat membantu. Nah, ini semua adalah menunjukkan apa? Kalau dia itu sudah memberikan, perusahaan sudah memberikan pemahaman tentang citra yang baik terhadap pelanggan. Ya, seperti itu. Ya, mungkin selanjutnya Pak Hasan. Nah, ada beberapa hal, tips bagaimana menciptakan citra positif. Pertama, membantu pelanggan melihat keistimewaan produk kita dengan cara yang terbaik. Semua perusahaan pasti menginginkan orang lain atau customer melihat produknya itu dengan baik. Nah, tentu caranya dengan apa? Ya, memberikan kualitas. Nah, citra itu juga terbangun tidak hanya berdasarkan persepsi, tapi persepsi itu harus juga berdasarkan sebuah realita. Realitanya apa? Jadi kalau memang kita bisa memberikan pelayanan terbaik, produk yang terbaik, nah ini harus bisa dilihatkan keistimewaan produk kita, keistimewaan dari pelayanan kita. Dengan begitu, maka yang muncul adalah persepsi yang baik, citra yang baik, seperti itu. Nah, selanjutnya, melakukan apa, belum, masih yang tadi. Selanjutnya, melakukan apa saja yang mungkin untuk menampilkan citra positif dari perusahaan, dari pelayanan kita. Nah, melakukan apa saja yang mungkin di sini adalah tentunya memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik terhadap customer. Misalnya memberikan fasilitas yang terbaik dalam penanganan komplain atau kecepatan dalam pengiriman dan sebagainya. Jadi hal-hal yang memang berdasarkan kualitas pelayanan, kualitas produk, dan kualitas hubungan dengan pelanggan. Yang berikutnya adalah seorang humas atau mungkin perusahaan harus bisa mengembangkan hubungan yang mampu membuat pelanggannya itu merasa istimewa. Nah, istimewa di sini adalah perasaan dihargai, perasaan juga dia selalu
mendapatkan informasi yang diinginkan. Saya kadang-kadang mungkin sering ambil contoh seperti ini Bapak Ibu. Kadang-kadang saya melihat sales misalnya sales asuransi, ketika mengejar customer itu sangat giat sekali, ya, yang mungkin sales apapun atau mungkin mereka yang bergerak di bidang MLM sangat semangat sekali mengejar agar mereka mau ikut kepada kita untuk MLM atau membeli produk yang kita inginkan. Tetapi ketika tujuan tersebut tercapai, ada kalanya komunikasi itu tidak diteruskan. Jadi ketika mereka sudah membeli produk kita, mereka sudah mungkin menjadi pelanggan kita, komunikasi terputus begitu saja. Nah, ini adalah sebuah contoh pengembangan hubungan yang kurang baik, Bapak Ibu. Jadi ketika mungkin kita sudah mendapatkan customer, kita sudah mendapatkan pelanggan, binalah hubungan itu dengan terus-menerus. Jadi jangan sampai ibaratkan ya Bapak Ibu, pelanggan itu ke lain hati. Nah, merawat itu lebih sulit daripada kita mendapatkan pelanggan. Bagaimana kita berusaha agar pelanggan kita yang lama tetap terus menjadi pelanggan kita. Karena dengan begitu, ini akan menjadi sebuah nilai positif dan mampu menjadi citra positif yang memperkuat perusahaan kita. Kadang-kadang ada kalanya seperti ini, kalau hubungan kita dengan pelanggan tidak baik, maka yang terjadi adalah pelanggan itu ke lain hati, bahkan berpindah. Saya ambil contoh seperti ini. Mungkin ketika dia membeli barang Bapak Ibu sekalian, itu berdasarkan mungkin dapat hadiah atau embel-embel macam-macam. Ya misalnya merchandise atau apapun. Nah, ketika Bapak Ibu tidak bisa merawat hubungan tersebut, ada mungkin perusahaan lain yang menawarkan dengan mungkin iming-iming yang lebih besar dan lebih menarik, memungkinkan saja dia pindah ke perusahaan lain atau ke produk lain. Nah, ini adalah sebuah contoh, ternyata mengembangkan hubungan itu juga bukan hal yang mudah, tapi harus kita lakukan Bapak Ibu. Agar apa? Agar customer kita tetap terjaga dan kita pun mendapatkan citra positif. Ya, mungkin selanjutnya bisa Pak Hadadi. Nah, membangun kualitas citra yang baik atau citra positif, di sini diperlukan kualitas hubungan dengan stakeholder. Nah, untuk stakeholder di sini, dalam sebuah perusahaan ada internal, ada eksternal. Internal di sini, Bapak Ibu, adalah yang berkaitan ke dalam perusahaan. Ya, siapa misalnya? Karyawan perusahaan, siapa lagi yang mungkin pimpinan, juga termasuk yang berkaitan dengan hubungan-hubungan dengan perusahaan. Seperti misalnya office boy, cleaning service. Nah, membangun hubungan dengan stakeholder ke dalam ini juga cukup penting, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi yang seperti saya sampaikan, ketika mereka berhubungan dengan orang lain yang di luar perusahaan, maka apa yang mereka lakukan itu juga dinilai oleh orang yang di luar perusahaan. Tadi yang misalnya saya ambil contoh, ketika kita datang ke sebuah perusahaan yang mungkin mempersiapkan internal perusahaannya lebih baik, maka dia akan memperlihatkan kualitas hubungan dengan baik, termasuk bagaimana berkomunikasi dengan orang secara eksternal. Misalnya, bagaimana seorang satpam bisa menyapa dengan ramah customer yang datang, atau mungkin cleaning service, walaupun dia hanya cleaning service, bisa tersenyum ramah, bersih. Nah, itu semua wujud adalah dari kualitas hubungan yang baik di sebuah perusahaan. Nah, kualitas hubungan internal ini cukup banyak Bapak Ibu ya. Nah, lalu juga ada kualitas hubungan keluar. Nah, kualitas hubungan perusahaan di luar perusahaan ini lebih banyak lagi Bapak Ibu. Ada yang hubungan dengan pers, wartawan, ada hubungan dengan misalnya pelanggan, customer, juga ada hubungan dengan distributor dan sebagainya. Nah, itu semua perlu dilakukan yang namanya perawatan hubungan agar menjadikan sebuah mitra hubungan yang baik dan saling membangun. Dan berikutnya adalah membangun komunikasi. Membangun komunikasi ini dalam sebuah konteks perusahaan yang besar kadang-kadang dianggap sulit karena
mungkin pelanggannya banyak, tapi di sini tetap yang namanya membangun komunikasi itu tetap harus dilakukan. Nah, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman atau mungkin di perusahaannya mengalami ketika misalnya customer-nya berulang tahun dikirimkan ucapan selamat ulang tahun. Nah, ini walaupun hanya selembar postcard yang memberikan ucapan selamat ulang tahun, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau seandainya perusahaan itu care terhadap pelanggan atau terhadap yang lainnya. Nah, ini semua perlu dilakukan. Apalagi misalnya ya mungkin sekedar menanyakan say hello dan sebagainya ya Bapak Ibu. Lalu kedua, terbuka menerima saran, keluhan dan kritik. Semakin kita besar, semakin kita mau menjadi kuat, kita semua harus sanggup menerima saran, keluhan dan kritik. Tapi memang menerima saran dan keluhan dan kritik ini Bapak Ibu bukan sesuatu yang mudah. Karena ya siapa sih yang mau misalnya kekurangannya itu misalnya disampaikan, masih mending mungkin disampaikannya secara baik-baik, tapi ada kalanya disampaikan secara kurang baik. Nah, saran dan kritik ini adalah hal yang mungkin perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam membangun citra. Ini kaitannya dengan apa? Dengan handling komplain atau misalnya di hotline. Kadang-kadang ketika kita misalnya tidak melakukan komunikasi dengan baik, ketika customer menyampaikan keluhan, karyawan mungkin bisa saja mengeluarkan kata-kata yang kurang baik atau mungkin tidak sabaran. Nah, ini semua akan membangun persepsi dan citra yang kurang baik. Nah, seperti itu. Nah, handling konsumen ini perlu dilakukan untuk membuat kita menerima saran kritik dari customer, tapi dengan lapang hati, kalau dalam bahasa Jawa namanya legowo ya. Saya mau baca komen dulu nih, ada yang komen. Biasanya rata-rata kompetitor mencari cara menggiring persepsi, membentuk opini negatif. Yang akhirnya sudah susah-susah membangun citra brand bertahun-tahun dengan opini negatif, maka bisa saja hancur ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang ada kalanya persaingan ini sedemikian kompleks dan ini ya saling sikut. Tapi percaya kalau seandainya kita membangun sebuah usaha, ibaratkan internalnya itu kita baik, pasti keluarnya pun akan baik. Karena biasanya ketika kompetitor memberikan persepsi negatif, itu juga biasanya tidak akan lama kalau seandainya mereka customer kita bisa misalnya bisa melihat, oh ternyata tidak seperti itu kok. Nah, seperti itu ya misalnya ada anggap restoran A lama, tapi ternyata ada seorang customer yang mengatakan tidak kok, saya ke sana cepat. Nah, ini semua adalah apa? Nah, jadi adalah sebuah tantangan bagi Bapak dan Ibu. Biar bagaimana ketika ada mungkin persepsi negatif itu muncul, kita tetap membuktikan kalau seandainya kita ini adalah kuat dan kita bisa bertahan. Jadi sebenarnya segala tantangan itu adalah merupakan ujian, sandungan bagi kita yang sebenarnya untuk bisa bertahan. Ya Bapak Ibu, jadi ya dunia dari bisnis ini kadang-kadang seperti itu, tapi memang kita harus menghadapi. Selanjutnya mungkin ya catatan. Nah, di sini citra ini merupakan aset jangka panjang yang harus dipertahankan. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan, citra ini adalah sebuah investasi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua bergerak di bidang marketing, outputnya itu kan jelas. Berapa lakunya hari ini? Bapak Ibu bisa menjelaskan sekian ribu, sekian ratus, sekian juta. Tapi kalau citra tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Citra itu harus terus-menerus dibina. Citra itu harus terus-menerus dipertahankan dan dipupuk. Nantinya karena itu akan muncul dengan proses waktu, tidak bisa dengan waktu sekejap. Karena apa? Biasanya citra itu akan muncul, akan terwujud apabila kita seimbang
seimbang tadi yang saya sampaikan, kita sudah membangun hubungan yang baik secara internal, jadi hubungan ke dalamnya bagus, juga hubungan di luar pun bagus. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, ketika ada persepsi negatif muncul, biasanya kita akan bisa mempertahankannya. Ya, selanjutnya mungkin Bapak Ibu sekalian yang hendak menyampaikan pertanyaan, saya persilakan kita diskusi. Bapak Ibu semua mungkin lebih punya pengalaman di bidang pemasaran, di bidang UKM. Kita bisa diskusi di sini tentang yang namanya persepsi citra perusahaan. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu. Bisa langsung raise hand ataupun Bapak Ibu menyampaikan dalam langsung atau melalui chat. Ayo Bapak Ibu sekalian, mau memberikan pengalamannya dalam membangun perusahaan, dalam membangun UKM, juga silakan Bapak Ibu. Terbuka. Silakan. Ini Bapak Ibu mungkin ngantuk. Ya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan persepsi dan citra perusahaan? Ada? Ya Pak Hasan, kalau mungkin tidak ada tanggapan, apakah mungkin ditutup atau Ya, masih sepertinya menunggu? mungkin kita lihat di kolom chat ya. Biasanya Bapak Ibu ini suka memberikan pertanyaan